pasal 10 ayat 1 ayat 4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Kenapa persembahkan terus-terus? Ya karena tidak sempurna. Tahun ini korban lagi, berikut lagi sampai kapan? Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Gak bisa dosa dihapus dengan darah kambing domba. Tidak. Dosa hanya bisa dihapus dengan korban yang sempurna, yaitu Yesus. Itu berarti korban darah kambing domba itu bayangan, bukan realita. Maka sebenarnya kalian dalam agama Yahudi itu cuma bayangan, bukan realita. Sampai hari ini agama Yahudi masih berusaha korban kambing domba. Tapi kita orang Kristen sudah tinggalkan bayang-bayang, sudah di dalam realita keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Islam yang mengikuti Yahudi itu juga masih ada hari raya kurban, bukan? Maka potong kambing, potong domba tiap tahun, bukan? Tapi Kristen tidak lagi. Kenapa? Yang potong kambing masih potong kambing domba untuk korban itu masih bayangan. Tapi Kristen dengan korban Kristus itu realita. Orang Kristen sudah tinggalkan praktek potong kambing domba itu 2000 tahun. Ya. Makanya kalau ada orang Yahudi atau orang Islam yang masuk Kristen, dia mengalami kemajuan 2000 tahun. Tapi yang para mualaf itu mengalami kemunduran 2000 tahun. Sudah ada di realita kembali bayang-bayang. Ya, dan itu juga salah kalau ada orang Kristen sekarang yang merasa lebih Ibrani dari orang Ibrani, lebih Yahudi dari orang Yahudi. Sehingga mereka suka bikin ibadah perayaan-perayaan Yahudi yang sebenarnya gambaran. Yang realita sudah datang, kenapa peduli dengan bayang-bayang? Saya pernah mengilustrasikan begitu. Misalnya saya pacaran sama orang. Ini tempo dulu, kira-kira tahun 1950. Contoh saja kan tahun 1950 saya belum lahir. Ya. Misalnya saya pacaran sama orang. Waktu itu zaman Facebook belum ada, WA, IG semua belum ada. Telepon juga masih susah sekali. Tapi waktu pacaran, tahu-tahu pacar saya ini mau kuliah di Amerika. Maka pergilah dia tinggalkan daku ke Amerika. Tapi dia sebelum pergi, dia tinggalkan gambarnya, fotonya. Jadi saya selama sekian tahun, 5 tahun kuliah, saya hanya bisa melihat dia di dalam gambarannya, fotonya. Kalau kangen dia lihat foto senyum-senyum sendiri, ngomong-ngomong sendiri, apa kabar Nduk? Ya. Apa kabar sayang? Tapi dengan gambar. Saking rindunya kepada dia, saya cium-cium gambar ini. Tapi gambar. Setelah 5 tahun berlalu, kekasih pun pulang. Setelah kekasih di depan saya, coba bayangkan, kekasih sudah di depan saya, tapi saya tidak ngomong dengan dia, tapi saya ambil fotonya, apa kabar sayang? Saya cium-cium gambarnya. Kenapa cium gambar? Realitanya di depan, ciumlah yang di depan. Kan begitu. Adalah kurang ajar kalau orangnya sudah di depan, kamu masih setia dengan gambar. Nah begitu juga peraturan-peraturan ibadah korban perjanjian itu hanya gambar, bayangan. Kristus realitanya sudah datang. Maka tinggalkan gambar, realita. Sekarang kamu orang Yahudi, sudah dapat realita mau balik lagi ke gambar. Itu bodoh. Korban Yahudi tidak sempurna, makanya tiap tahun korban terus. Tapi Kristus satu kali korban selama-lamanya. Ayat 11-14 pasal 10. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tapi dia, Yesus, telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah.
Dan sekarang dia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuh akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja dia menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Korban kambing domba perjanjian lama punya Yahudi. Ulang-ulang tapi tidak bisa menyucikan. Kristus punya satu kali. Dan dia menguduskan mereka sekali selamanya. Nah, dalam 10 pasal surat Ibrani, penulis Ibrani betul-betul menghancurkan seluruh apa yang dianggap sebagai kelebihan, keunggulan orang-orang Yahudi. Dan dia mau katakan bahwa dibanding dengan Kristen, Yahudi di bawah, Kristen di atas. Kristen dengan Kristus sebagai pemimpinnya dan orang-orang percaya di dalamnya jauh lebih unggul di atas orang Yahudi. Sekarang saudara, kalau memang Kristen lebih unggul secara meyakinkan dari agama Yahudi, sekarang kita tidak usah omong Kristen dulu. Mari kita banding Yahudi saja dengan yang lain, jangan dibanding dengan Kristen, gak level lah. Banding Yahudi dengan yang lain. Agama Yahudi, bangsa Yahudi, itu bangsa yang besar, dipilih oleh Allah. Mereka punya banyak kelebihan dibandingkan dengan bangsa lain. Roma pasal 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Ayat 2. Banyak sekali. Dan di antara segala hal, pertama-tama, sebab mereka dipercayakan firman Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah berikan hukum Taurat, firman Allah, kepada bangsa Yahudi. Allah tidak kasih hukum Taurat kepada Mesir, tidak kepada Babilonia, tidak kepada Assyria, tidak kepada Persia, tidak kepada Yunani, tidak kepada Romawi, atau bangsa manapun di dunia ini, tidak. Allah hanya berikan hukum Taurat firman-Nya kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, bangsa Yahudi. Itu berarti dari sisi hukum Taurat, Yahudi sudah di atas semua bangsa di bumi. Israel sudah di atas semua bangsa di bumi. Yang lain tidak punya. Roma 2 ayat 14. Bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat tidak punya. Allah tidak pernah lakukan itu pada bangsa lain. Mazmur 147, 19-20. Dia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ayat 20. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi hanya Israel. Maka semua ini sekali lagi, Israel unggul di atas bangsa-bangsa yang lain. Agama Israel di atas agama yang lain. Dengan memiliki hukum Taurat, orang Yahudi jelas punya kelebihan dibanding dengan seluruh bangsa, seluruh agama di dunia. Melalui hukum Taurat. Apa kelebihannya? Roma 2, 17-20. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, tahu akan kehendaknya. Kalau punya hukum Taurat, tahu kehendaknya. Bangsa lain tidak tahu. Dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ayat 19. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta, terang bagi mereka yang dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Punya hukum Taurat, punya semua itu. Nah, bangsa lain tidak punya. Berarti Yahudi di atas, semua yang lain di bawah. Gak ada yang lawan Yahudi. Tapi kalau Yahudi dengan Kristen, Yahudi di bawah, Kristen di atas. Kalau begitu Kristen dengan yang lain, apalagi. Dengan Yahudi yang lebih hebat saja, Yahudi nggak ada apa-apanya. Apalagi dengan yang lain. Kalau begitu kita boleh mengatakan bahwa kekristenan dengan Kristus sebagai pusatnya, itu adalah satu sistem kepercayaan yang melampaui seluruh agama di dunia ini. Seluruh kepercayaan di dunia ini, seluruh iman yang ada di kolong langit ini, tidak bisa dibandingkan dengan kekristenan. Kekristenan lebih unggul dari semua sistem kepercayaan yang ada di dunia. Dalam konsep penebusan dosa, kita bisa melihat hanya Kristen yang punya konsep penebusan dan punya juru selamat. Sedangkan agama lain tidak punya juru selamat sama sekali.
Masing-masing berjuang sendiri untuk keselamatan mereka. Berusaha, kerja keras, melakukan perbuatan baik demi keselamatan mereka sendiri. Yang belum tentu setelah berbuat baik pun mereka yakin akan keselamatan mereka. Tapi Kristen punya juru selamat. Satu-satunya agama yang punya juru selamat cuma Kristen. Yahudi itu sebenarnya dijanjikan juru selamat melalui bayang-bayang. Tapi mereka hanya mandek di bayang-bayang. Tapi tidak sampai pada juru selamat yang sesungguhnya. Islam yang ikut-ikut Yahudi tetap di bayang-bayang karena masih berikan hari raya kurban. Makanya untuk selamat pun mereka masih berjuang dengan kekuatan diri mereka. Tapi Kristen punya juru selamat. Satu-satunya, tidak ada yang lain di dunia ini. Dan karena itu Kristen satu-satunya agama yang dengan konsep salvation by faith alone. Hanya iman saja. Tidak ada perbuatan baik. Perbuatan baik belakangan. Nanti setelah beriman baru berbuat baik. Tapi agama lain berusaha berbuat baik supaya selamat. Pertanyaan kita, harus sebaik apakah supaya bisa selamat? Kamu sudah baik, tapi harus sebaik apakah? Dari mana kamu tahu bahwa kebaikanmu memadai? Dari mana kamu tahu bahwa seluruh amalmu itu sudah cukup untuk membuat kamu layak masuk surga? Dengar baik-baik, satu dosa sudah cukup membuang kamu ke neraka. Satu dosa sudah layak memasukkan kamu ke neraka selama-lamanya. Kamu boleh berbuat baik 1000, tapi begitu dosa satu, kamu harus masuk neraka. Tapi Kristen, salvation by faith alone. Selamat karena iman dan hanya iman saja. Karena itu kekristenan tidak menyandarkan keselamatannya pada perbuatannya sendiri, tapi pada perbuatan imam besarnya. Tidak berusaha mengorbankan dirinya sendiri, tapi pada korban Kristus yang sekali selama-lamanya. Lalu bagaimana bisa semua ini pada akhirnya akan berdampak pada kepastian keselamatan. Itulah sebabnya kepastian keselamatan kalau orang jujur hanya bisa ada di dalam kekristenan, di dalam Kristus. Di luar Kristus, di luar kekristenan tidak ada keyakinan keselamatan.